Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana cara saya melakukan screening saham untuk scalping. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara bermain Pak Bekti Sutikna dalam screening saham harian untuk scalping, dan di video kali ini saya akan berbagi bagaimana saya melakukan screening atau bagaimana style saya dalam transaksi scalping saham harian. Jadi sebenarnya cara ini saya mengkombinasikan apa yang disampaikan oleh Pak Fir dari open sampai dengan low, kemudian bagaimana yang diajarkan oleh Pak Bekti Sutikna dari kombinasi bid dan offer, dan juga saya kombinasikan dengan guru saya yang memakai price volume action atau PVA. Mari langsung saja. Jadi yang saya lakukan kurang lebih sama seperti yang Pak Bekti lakukan. Jadi yang pertama seperti biasa, dari running trade saya cari saham yang muncul berderetan dengan volume 1000 lot ke atas transaksinya. Kemudian kalau sudah dapat kode sahamnya, kemudian yang kedua saya cek pada chart 1 menit apakah chartnya bagus atau tidak. Bagi saya chart yang bagus dalam 1 menit itu adalah yang memiliki kenaikan harga disertai kenaikan volume. Jadi ada kenaikan volume yang tidak biasa seperti volume yang sebelumnya. Kalau ini chart 1 menit berarti pada menit-menit sebelumnya volumenya di kisaran segini, tapi di menit ini volumenya lebih tinggi ketimbang di menit sebelumnya yang disertai kenaikan harga. Saya masuk di situ. Kemudian saya cek bid dan offernya. Bid dan offernya bagus, offernya selalu termakan habis, maka saya putuskan untuk membeli. Dan ini harus cepat. Awal-awal memang saya agak loading, tapi saya latih terus-menerus. Alhamdulillah sudah mulai sinkron antara otak dan tindakan, dan alhamdulillah semakin berproses semakin baik. Yang pertama running trade seperti biasa, yang kita munculkan hanya yang transaksi volume 1000 ke atas. Teman-teman bisa cek video saya tentang cara setting running trade. Kemudian jika sudah disetting kemunculan transaksi 1000 lot ke atas, kita tinggal kita latihan peka. Lalu kita menemukan seperti saham Kapik ini yang muncul berderetan, kita langsung cek ke chart 1 menit kalau saya. Tapi disclaimer dulu, videonya hanya untuk edukasi, bukan untuk keputusan jual ataupun beli. Kemudian setelah kita menjumpai kode saham yang muncul berderetan dengan transaksi 1000 lot ke atas, maka selanjutnya saya akan cek pada chart 1 menit. Seperti teman-teman bisa melihat, contoh pada chart yang ada di depan kita ini, kita bisa melihat di sini ada kenaikan harga yang disertai kenaikan volume. Di sini saya sudah beri garis kira-kira volume normalnya pada garis ini, tapi pada menit ini yang saya kasih panah itu ada kenaikan yang kenaikannya tidak biasa dan disertai dengan kenaikan harga. Nah, semestinya saya akan masuk di sini, atau kalau saya belum sempat masuk di menit ini, saya akan masuk di menit selanjutnya gitu. Dan teman-teman bisa melihat, kita bisa melihat menit selanjutnya dia naik walaupun di menit selanjutnya turun. Begitu. Ini juga ada spike volume atau kenaikan volume yang tinggi ketimbang biasanya yang disertai kenaikan harga. Selanjutnya saya akan mengecek bid dan offer. Komposisi bid dan offer. Jika bidnya lebih tebal ketimbang offer dan jumlah lot di offer selalu kemakan habis, saya juga akan masuk di situ. Yang perlu diingat, mungkin dalam menerangkan kita bisa membayangkan dengan mudah, tapi pada saat prakteknya, pada saat market berjalan, itu kita bisa ngeblank.
pada saat market berjalan, kalau kita tidak biasa, mungkin kita akan ngeblank. Jadi ada kalanya market maker dia menghabiskan lot yang di over, dihabisin tapi diisi lagi, habisin diisi lagi, habisin diisi lagi. Kita nggak tahu siapa yang ngisi dan siapa yang dihabisin. Nah, kalau habis diisi lagi, habis diisi lagi overnya, itu bisa jadi market makernya sedang jualan atau hanya pindah barang dari market maker A ke market maker B. Bisa jadi seperti itu. Ini yang harus kita waspada. Makanya yang kita cari over kemakan habis, kemudian harga naik ke 2060, kemudian 2070 overnya juga kemakan habis, lotnya langsung pindah ke bid. Begitu selanjutnya. Jika masih bingung, teman-teman bisa cek video saya tentang komposisi bid dan over. Kemudian setelah saya melihat bid dan overnya bagus, bidnya lebih tebal, overnya selalu kemakan sehingga kenaikan harganya langsung naik, langkah selanjutnya saya akan mengambil keputusan untuk membelinya. Saya akan melakukan pembelian saham jika chartnya oke, kemudian bid dan overnya oke, saya akan beli. Akan tetapi yang perlu diingat, di sini yang kita garis bawahi adalah kita mendapatkan momentum pertama pada saat kenaikan harga yang disertai kenaikan volume. Makanya ini yang perlu kita latih. Kalau saya sendiri kadang saya juga masih ketinggalan momentum. Maksudnya saya kurang peka, jadi ketika saya melihat ada kenaikan volume yang disertai kenaikan harga, saya nggak peka. Padahal menit selanjutnya dia akan naik. Nah, kadang saya juga masih seperti itu. Kalau misalkan, kalau saya di saat 3 candle, mari kita lihat ya. Misalkan di jam 11.02 saya nggak peka, 11.03 saya juga masih nggak peka. Nah, ternyata saya baru sadar ketika jam 11.04. Kadang saya ada 3 candle dengan kenaikan harga seperti ini, saya juga nggak masuk. Dan lebih baik saya menunggu harganya turun dulu. Ketika harga sudah turun, kemudian bid dan overnya bagus, bidnya diganjel, ditebelin, saya akan masuk di situ. Atau mungkin saya akan wait and see dulu sampai saya ketemu quarter selanjutnya. Gitu, sampai saya ketemu momentum selanjutnya. Pada saat kenaikan volume yang disertai dengan kenaikan harga pada time frame 1 menit. Gitu. Jadi disinilah emosional kita harus dijaga. Tidak usah terburu-buru untuk masuk. Kalau kita ketinggalan momentum, ya wes, sabar aja. Tunggu momentum selanjutnya. Karena kadang justru kita loss saat kita tergesa-gesa ingin masuk. Padahal momentumnya sudah ketinggalan. Hati-hati. Sebagai tambahan, saya juga berpedoman dengan price volume action, atau bagaimana cara bahasanya, ya pokoknya seperti ini. Jika ada kenaikan volume yang disertai dengan kenaikan harga, saya akan beli. Bahasa sahamnya buy on breakout. Kemudian selanjutnya, volume turun, ada penurunan volume tapi harga naik. Ini juga bisa menjadi keputusan untuk kita menjual saham yang sudah kita miliki. Ini time frame-nya bebas ya. Bisa time frame harian atau time frame menitan. Kalau teman-teman dalam scalping berarti time frame-nya 1 menit, 3 menit atau 5 menit. Kalau swing berarti time frame harian. Kemudian jika ada volume turun yang disertai oleh penurunan harga, ini namanya buy on weakness. Atau bahasa yang diajarkan oleh Pak Fir adalah saham lampu merah. Harga turun, kemudian ada pantulan, kita beli saat ada pantulan. Atau beli saat ada penurunan harga yang disertai penurunan volume. Tapi saya sendiri lebih cenderung memakai buy on weakness itu untuk harian, swing pendek, bukan untuk
scalping. Kalau saya masuk ke sebuah saham, kemudian sahamnya nggak malah naik, dia sahamnya sideways saja, naik turun, kemudian ternyata ada guyuran, dari bid offernya kelihatan bidnya yang tebal sebelumnya, kemudian dicabut bidnya dan harganya pun turun. Ketika dilihat dari chart 1 menit, itu pasti ada penurunan harga yang disertai kenaikan volume. Itu berarti guyuran. Di sini nggak ada ya. Nah, ini sebagai tambahan untuk kita melihat suatu saham itu guyuran beneran atau panic selling, itu seperti itu. Jika ada penurunan harga disertai kenaikan volume, itu berarti guyuran beneran. Kita harus keluar. Kemudian masuknya lagi kapan? Masuknya lagi kalau ada kenaikan volume, atau kalau teman-teman melihat setelah guyuran tiba-tiba bidnya diganjel, masuk di situ. Saya biasanya seperti itu. Oke, sampai di sini saja. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terus support channel ini agar terus berkembang. Sekian dari saya, salam cuan, tetap semangat dalam praktek sampai kepekaan kita muncul, feel kita muncul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.